Jadi Sinta dengan sengaja menggambarkan hadiah kedua Tama sebagai inisiatifnya sendiri untuk mentransfernya ke kakeknya, bukan seluruh keluarga Fei. Meskipun mengatakan ini membuatnya merasa agak bersalah, mengingat tujuan akhir dari masalah ini, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mengatasi rintangan di hatinya. Ketika Daron mendengar Sinta mengatakan ini, dia secara alami sangat terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Sinta, kamu mengatakan itu. Apakah Tuan Renza setuju?" Sinta mengangguk ringan, dan berkata dengan serius, "Tuan Renza telah setuju." Daron buru-buru bertanya lagi, "Sinta, berdasarkan kesimpulanmu, hadiah seperti apa yang akan Tuan Renza berikan kepada kakek?" Sinta berkata dengan serius, "Kakek, Tuan Renza tahu kesulitan terbesarmu saat ini, aku yakin dia pasti akan membantu." Mata Daron berbinar, dan dia berkata, "Jika itu masalahnya, maka itu akan lebih baik." Dia tidak bisa membantu tetapi melihat Sinta dan menghela nafas, "Sinta, kakek bisa. Jika bukan karenamu, tulang-tulang tua kakek pasti sudah lama terkubur di tanah." Sinta tersenyum dan berkata dengan serius, "Kakek, sebenarnya, kamu dan aku bisa hidup sampai hari ini. Ini semua berkat Tuan Renza." "Ya, itu benar." Daron tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi, dan berkata dengan tulus, "Sungguh berkah bagi 3 kehidupan untuk bisa bergaul dengan Tuan Renza." Setelah mengatakan itu, apa yang dia pikirkan? Dia dengan cepat bertanya kepada Sinta, "Sinta, apakah Tuan Renza mengatakan kapan dia akan datang ke New York?" "Tidak, Kek." Sinta berkata, "Tuan Renza hanya mengatakan bahwa dia akan meluangkan waktu untuk datang sebelum kembali ke Indonesia. Dia tidak mengatakan hari apa, tapi Tuan Renza kali ini hanya tinggal di Amerika Serikat tidak lebih dari sebulan bersama istrinya. Jadi saya memperkirakan itu akan menjadi sekitar 20 hari di masa depan paling lambat." "Oke, bagus." Daron menghela nafas. Sepertinya tulang-tulang tua ini bisa masuk ke tanah 3 atau 2 tahun kemudian. Sementara itu, Rika, yang berjalan cepat dengan timnya setengah baya dan tua, dalam suasana hati yang sangat baik. Sebelumnya, dengan uang yang diberikan Tama, dia membeli Dream of the Goddess, dan memenangkan hadiah utama senilai 1,2 miliar. Tanpa diduga, Tama secara tidak sengaja memberinya kalung yang identik. Dengan cara ini, selama dia kembali dan menjual kalung ini berarti bahwa dia telah mendapatkan kalung untuk apa-apa, dan juga mengalami perjalanan jet pribadi yang luar biasa, diikuti dengan beberapa hari tinggal di Amerika Serikat. Selanjutnya, dia menunggu untuk pergi ke New York untuk bermain selama 2 hari, dan kemudian dia bisa pulang dengan puas. Setelah dia kembali, dia bisa mendapatkan kembali kehidupan bebasnya sebelumnya, yang sangat menyenangkan. Karena suasana hati yang baik, ketika Rika berlari liar, mulutnya selalu menyeringai, dan dia tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan sama sekali. Karena bernafas dengan mulut terbuka, dia segera merasa sedikit kering, dan napasnya tidak teratur, yang membuatnya tidak bisa mengikuti ritme semua orang, jadi dia secara bertahap tertinggal. Pada saat ini, wakil kapten dari pasukan Rampage, seorang wanita Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat melihat bahwa Rika tertinggal, dia bergegas dan berkata sambil tersenyum, "Oh, Rika, mengapa kamu ketinggalan begitu cepat hari ini?" Wanita yang bernama Mira Niluh dan 2 tahun lebih tua dari Rika selalu memanggilnya Jeng Niluh. Jeng Niluh ini tidak pernah bekerja di Amerika Serikat. Dikatakan bahwa putra dan menantunya memulai bisnis di sini. Dia dan suaminya tinggal bersama mereka di Amerika Serikat. Ngomong-ngomong, mereka juga membantu merawat anak-anak. Kebetulan kampung halaman Jeng Niluh ini berada di provinsi yang sama dengan Rika. Meski tidak berada di kota yang sama, namun kedua kota ini saling berdekatan di utara dan selatan, tidak jauh satu sama lain.
Mata Rika lebih tinggi dari atas pada hari kerja. Jika dia bertemu dengan orang luar, dia mungkin tidak merasa perlu memeluk mereka dan menangis. Alasan mengapa dia begitu akrab dengan Jeng Niluh ini adalah karena pakaian biasa Jeng Niluh bukan pakaian orang biasa. Hanya gelang bunga mengambang dari kaca di tangan Jeng Niluh bernilai setidaknya 4 atau 5 juta. Porsche Cayenne kelas atas bernilai puluhan ribu dolar. Rika juga pernah melihat barang-barang kelas atas, jadi dia bisa melihat sekilas bahwa wanita ini pasti sangat kaya, dan tidak seperti dirinya, meskipun dia tinggal di rumah mewah dan mengendarai mobil mewah, itu bukan miliknya tetapi aset sekali pakai yang nyata, pada kenyataannya, menyedihkan. Justru karena inilah dia menjadi sedikit lebih mengenal Jeng Niluh ini. Melihat Jeng Niluh datang untuk menawarkan bantuan, Rika menjelaskan dengan terengah-engah, "Oh, Jeng Niluh, saya tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Mulut saya sangat kering, dan saya merasa aktivitas fisik saya jauh lebih besar dari sebelumnya." Mira menjelaskan sambil tersenyum, "Saat berjalan, Anda harus ingat untuk menutup mulut dan bernapas melalui hidung, dan Anda harus menyesuaikan ritme pernapasan Anda sehingga Anda bisa berada dalam kondisi terbaik." Rika mengangguk dan tersenyum sambil berkata, Oke, saya akan menyesuaikannya." "Jeng Niluh, Anda bisa pergi dengan tim besar dulu, jangan khawatir tentang saya akan berjalan perlahan." Mira melambaikan tangannya, "Hei, tujuan tim kami bukan untuk meninggalkan siapapun, kami tidak akan menyerah pada Anda. Bagaimana Anda bisa tertinggal? Aku akan menemanimu. Kebetulan persendianku tidak terlalu nyaman hari ini, dan itu tidak cocok untuk berjalan terlalu cepat." Rika bertanya kepadanya, "Apa yang salah dengan sendi Jeng Niluh? Apakah itu artritis?" Mira tersenyum dan berkata, "Ini hanya masalah kecil bagiku, dan biasanya sembuh dalam beberapa hari." Setelah berbicara, dia mengubah topik pembicaraan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ngomong-ngomong, Rika, acara bahagia apa yang kamu temui hari ini? Mengapa kamu begitu bahagia? Aku dapat melihat bahwa kamu sangat bahagia sepanjang waktu. Hal baik apa yang terjadi? Kamu harus berbagi denganku kan?" Rika berkata sambil tersenyum, "Ini bukan acara yang menyenangkan. Yang utama adalah saya akan segera kembali ke Indonesia. Saya sudah cukup tinggal di sini untuk jangka waktu ini, dan saya ingin kembali lebih awal." Mira tertegun sejenak, pandangan berbeda melintas di matanya, dan kemudian dia berkata dengan ekspresi enggan, "Kamu sangat berbakat. Kamu akan kembali dalam beberapa hari. Jarang bagiku untuk bertemu dengan saudara perempuan yang memiliki temperamen yang sama sepertiku. Kita saudara perempuan hanya saling kenal selama beberapa hari, jadi itu tidak cukup." Rika berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa Jeng Niluh, kita semua memiliki informasi kontak. Di masa depan, ketika Anda datang ke Indonesia, atau saya datang ke Amerika Serikat, kita bisa bertemu lagi." Mira berkata dengan menyesal, "Hei, aku juga mengatakan bahwa suatu hari aku akan mengundangmu untuk datang ke rumah dan makan. Ngomong-ngomong, aku akan memperkenalkan suamiku, serta putra dan menantuku kepadamu." Rika berkata dengan terkejut, "Oh, itu bagus, kita harus pergi ke New York pada hari Jumat, bagaimana kalau besok malam? Saya akan membawa putri saya dan menantu laki-laki saya datang berkunjung." Mira ragu-ragu sejenak, lalu setuju setelah beberapa saat, berkata, "Oke, kalau begitu kita akan menyelesaikannya." Rika kembali ke Presidential Suite Hotel Hilton, dan kalimat pertama ketika dia memasuki pintu adalah bertanya pada Alena dan Tama, "Alena, menantu yang baik, apakah kalian berdua memiliki sesuatu untuk dilakukan besok malam?" Alena bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa, Bu?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.